Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rehna Amelia. Saya dari kelas 11 B. Saya di sini akan menjelaskan dongeng itu apa, apakah dia termasuk teater atau enggak. Dan saya juga akan menceritakan tentang dongeng si kancil. Oke. Dongeng itu termasuk cerita fiksi loh, teman-teman. Kenapa? Kenapa dia termasuk cerita fiksi ya? Karena dia tuh cerita belakangan dan itu hanya turun-temurun dari nenek moyang. Oh iya, dongeng itu termasuk teater enggak? Ayo, ada yang tahu enggak? Dongeng itu termasuk teater loh. Karena apa? Karena kalau setiap mendongeng pasti memiliki gerakan. Yang pertama, dari mimik wajah. Pasti kita ada sedihnya, ada senangnya, ada kacaunya juga, dan gerakan tangan kayak hari atau gimana gitu, dan suara agar memperjelas isi dongeng tersebut. Kalian mau dengar cerita dongeng aku enggak? Maaf ya, karena aku tuh masih kurang hafal banget dongeng ini, jadi cuma masih agak bisa lihat-lihat gitu. Oke, let's go. Alkisah, kancil dan buaya itu satu rumah loh, bukan satu rumah, satu daerah gitu, satu kawasan. Si buaya ini selalu mengincar kancil. Karena apa? Karena si buaya itu pengen banget makan daging kancil, tapi kancil selalu lolos loh. Dia memiliki akal yang bagus dan cerdik. Buaya pun kayak merasa kesal, dia nggak pernah dapat kancil, padahal dia pengen banget menikmati dagingnya yang begitu nikmat gitu. Lama kelamaan kancil pun merasa khawatir, dia tidak mau tinggal di daerah itu lagi karena ada buaya. Makanya si kancil tuh pindah ke daerah yang lain. Si buaya merasa bingung. Biasanya dia selalu melihat kancil di daerah tersebut, tapi ini tidak. Buaya pun mencari informasi. Iya, dia mencari informasi kepada hewan-hewan lain. Dia menanyakan dan si burung pun tahu. Oh iya, aku tahu. Kancil pindah ke aliran sungai di bawah pohon rindang itu. Mendengar informasi itu, buaya pun tidak sabar ingin menangkap si kancil. Ia benar-benar penasaran, ingin menikmati dagingnya, kancil yang sudah lama ia idamkan. Setelah berhasil menemukan tempatnya, buaya pun pindah ke tempat itu. Namun kancil masih belum mengetahuinya. Selama berhari-hari, buaya mengawasi kancil loh. Ia mempelajari kebiasaan si kancil, merencanakan strategi agar bisa menangkapnya, dan mengetahui pengetahuan dahulu. Taulah si buaya bahwa si kancil sering pergi ke sebuah pulau kecil yang ditumbuhi pohon-pohon apel di dekat tempat tinggal kancil. Untuk sampai ke sana, si kancil biasanya menyerang sungai dengan melompati beberapa bahu besar yang ada di antara tempat tinggal kancil dengan pulau tersebut. Oh iya, aku punya ide nih, seru buaya. Ketika kancil pergi ke pulau kecil, buaya bersembunyi di balik batu di tengah sungai. Ia menunggu kancil melompat ke batu itu. Hari itu kancil puas memakan buah-buah apel yang ada di pulau kecil itu. Kemudian ia pun pulang dengan ringan. Saatnya pulang. Ia melompat dari sisi sungai ke batu-batu untuk sampai di rumahnya. Namun setiba di tengah sungai, ia melihat bayangan dari batu yang hendak dilompati tampak lebih tinggi dari biasanya. Akal cerdik si kancil pun segera menangkap bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kata kancil, jangan-jangan ada buaya di balik batu itu. Batin kancil curiga. Setelah berpikir, ia berhasil mendapatkan akal. Ia berteriak ke arah batu. Hai batu, gimana kabarmu? Hening, tidak ada jawaban. Kancil kemudian bertanya lagi, ada apa batu, sahabatku?
Biasanya kau menjawab sapaanku. Oh, jadi biasanya batu ini berbicara, kata buaya gitu. Batin buaya yang sedang berdiam diri di batu itu. Kalau begitu, aku harus pura-pura menjawabnya supaya kancil tidak curiga. Halo juga kancil. Buaya terkikik dalam hati melihat kebodohan buaya. Kancil terkikik dalam hati melihat kebodohan buaya. Ia berkata, jadi kau akan di situ, ya buaya. Tak kusangka kau mengejarku sampai sini, kata kancil. Buaya kaget. Rupanya penyamaranku yang sudah lama diketahui oleh kancil. Sadarlah ia bahwa kancil telah mengakalinya. Ia benar-benar kesal dengan kebodohannya. Ya, aku mengejarmu. Aku ingin menyantap dagingmu, wahai kancil, kata buaya. Kemudian buaya itu membuka mulutnya lebar-lebar agar bisa melompat ke dalamnya. Si kancil tuh punya ide atau akal yang cerdik. Ia tahu bahwa mata buaya akan tertutup saat buaya membuka mulutnya lebar-lebar. Dan sesaat setelah buaya membuka mulutnya, kancil segera melompat ke atas kepala buaya dan melompat batu-batu lain dengan lincah, dan setelah tiba di tepi sungai, segera memanjat pohon besar tempat tinggalnya. Lagi-lagi kancil selamat dari kejaran buaya loh teman-teman. Itu semua karena kecerdasan yang jauh melampaui buaya. Sementara buaya terpaksa gigit jari karena lagi-lagi gagal menangkapnya. Kancil yang sudah lama ia incar. Oh iya, jadi kesimpulan dari sini tuh orang yang cerdas dan berpengetahuan yang luas akan mudah menyelesaikan masalah-masalah yang dengan baik. Sementara orang bodoh akan mudah kehilangan kesempatan berharga sehingga rugi. Agar adik-adik semua menjadi anak-anak yang cerdas dan berpengetahuan, adik-adik harus banyak belajar dan membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.